Untuk kalimat verbal, polanya adalah subject plus verb to plus object complement. Contohnya, dia laki-laki membeli sebuah buku kemarin. Kalimat ini merupakan kalimat verbal karena terdapat kata membeli yang menunjukkan action. Karena verb yang digunakan pada pola kalimat afirmatif di simple past tense adalah verb 2, maka kalian harus mengetahui bentuk verb 2 dari kata membeli. Oke, verb 2-nya adalah bought. In this video, we will learn about simple past tense. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang simple past tense yang dilengkapi dengan contoh dan latihan soal. The simple past tense is the verb which used to talk about things that happen or exist before now. Jadi, simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau dan telah berakhir di masa yang lampau. Contohnya, dia membeli sebuah buku kemarin. Kalimat ini harus menggunakan tenses simple past tense karena menunjukkan kejadian yang telah terjadi, yaitu membeli yang sudah terjadi kemarin. Sehingga ketika kita ingin mentranslate-nya, kalimatnya menjadi He bought a book yesterday. He bought a book yesterday. Ilustrasinya seperti ini. Waktu di mana saya berbicara saat ini menunjukkan waktu sekarang atau present. Artinya, kejadian-kejadian yang terjadi sebelum saya berbicara merupakan kejadian yang lampau. Sehingga, ketika saya ingin menyatakan sebuah kalimat yang menunjukkan kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau atau terjadi sebelum saat ini, maka saya harus menggunakan tenses simple past tense. Contohnya, saat ini ketika saya berbicara adalah hari Minggu, lalu saya ingin menyatakan sesuatu atau kejadian yang terjadi kemarin. Misalnya, saya membeli sebuah buku. Berarti kejadian saya membeli sebuah buku adalah kejadian yang lampau, karena sudah terjadi sebelum hari ini. Maka saya harus menggunakan simple past tense ketika ingin menerjemahkan kalimat ini dalam bahasa Inggris. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai cara membuat kalimat bahasa Inggris dengan pola simple past tense, berikut ini ada beberapa poin penting yang perlu untuk kalian ketahui. Yang pertama, terdapat dua bentuk kalimat yang menggunakan pola simple past tense, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat verb atau kata kerja yang menunjukkan action. Contohnya pada kalimat, dia membeli sebuah buku kemarin. Kata membeli menunjukkan ada aksi atau action yang dilakukan. Dengan menggunakan pola simple past tense, maka dalam bahasa Inggris kalimat ini dapat diterjemahkan menjadi He bought a book yesterday. He bought a book yesterday. Selanjutnya, kalimat nominal adalah kalimat yang verbnya atau kata kerjanya menunjukkan keadaan atau kondisi. Tidak ada verb yang menunjukkan action pada kalimat nominal. Contohnya, 20 tahun yang lalu dia adalah seorang petani. Kalimat ini merupakan kalimat nominal karena menunjukkan keadaan atau kondisi seseorang pada waktu yang lampau. Dengan menggunakan pola simple past tense, maka dalam bahasa Inggris kalimat ini dapat diterjemahkan menjadi 20 years ago he was a farmer. 20 years ago he was a farmer. Selanjutnya, kalian perlu mengetahui bahwa kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris terdiri dari 3 bentuk, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3.
di mana berdasarkan perubahan waktu dan bentuk atau cara penulisannya, kata kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu regular verb dan irregular verb. Regular verb atau kata kerja beraturan adalah kata kerja yang dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk tensisnya, di mana perubahannya ini teratur, yaitu dengan menambahkan huruf D atau ED pada kata kerja bentuk pertama atau verb 1 untuk membentuk verb 2 dan verb 3-nya. Contohnya, sedangkan irregular verb atau kata kerja tak beraturan adalah kata kerja yang verb 2 dan verb 3-nya berubah-ubah atau tidak sama dengan verb 1-nya. Tidak ada penambahan D atau ED pada verb 1-nya. Oleh karena itu, kata kerja ini perlu untuk diingat baik-baik. Contohnya, poin ketiga yang perlu diingat adalah penggunaan pronoun atau kata ganti seperti I, you, we, they, he, she, it, dan proper name. Proper name ini adalah nama orang. Contohnya, Dian, Ika, atau yang lainnya. Poin keempat adalah terkait dengan penggunaan to be. Pada simple past tense, kalian akan menggunakan dua bentuk to be, yaitu was dan were. Was digunakan untuk first singular and third singular person, atau digunakan untuk orang pertama tunggal dan orang ketiga tunggal. Orang pertama tunggal contohnya I, sedangkan orang ketiga tunggal contohnya he, she, it, atau proper name. Sedangkan were digunakan untuk orang kedua tunggal seperti you dan subjek yang jamak, contohnya we dan they. Baik, mari kita mulai membahas pola kalimat dari simple past tense. Ada 3 pola kalimat yang bisa dibentuk dengan menggunakan pola simple past tense, yaitu kalimat afirmatif atau kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya atau interrogatif. Bentuk kalimat pertama adalah kalimat positif atau affirmative sentence. Ingat, ada 2 pola kalimat yang dapat dibentuk dengan pola simple past tense, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Pada kalimat verbal terdapat action, sedangkan pada kalimat nominal tidak ada action atau hanya untuk menunjukkan keadaan. Untuk kalimat verbal, polanya adalah subject plus verb to plus object complement. Contohnya, dia laki-laki membeli sebuah buku kemarin. Kalimat ini merupakan kalimat verbal karena terdapat kata membeli yang menunjukkan action. Karena verb yang digunakan pada pola kalimat afirmatif di simple past tense adalah verb 2, maka kalian harus mengetahui bentuk verb 2 dari kata membeli. Oke, verb 2-nya adalah bought. Sekarang mari kita coba terjemahkan. Dia laki-laki, he. Bentuk kedua dari membeli adalah bought. Sebuah buku, a book. Kemarin, yesterday. Jadi, bahasa Inggris dari dia laki-laki membeli sebuah buku kemarin adalah he bought a book yesterday. Untuk kalimat nominal, polanya adalah subject plus was atau were plus object complement. Ingat, was atau were digunakan sesuai dengan subjeknya. Contohnya pada kalimat, dia laki-laki adalah seorang petani 10 tahun yang lalu. Kalimat ini merupakan kalimat nominal karena menunjukkan keadaan pada waktu yang lampau dan tidak ada action di dalamnya. Karena subjeknya adalah dia laki-laki atau he, maka to be yang digunakan adalah was. Jadi, jika kita ingin menerjemahkan kalimat dia laki-laki adalah seorang petani 10 tahun yang lalu,
Kalimatnya akan menjadi he was a farmer 10 years ago. Sekarang, mari kita latihan bersama-sama. Contohnya, kalian ingin menerjemahkan kalimat saya menonton film itu tahun lalu ke dalam bahasa Inggris. Sekarang, menurut kalian, kalimat ini adalah kalimat verbal atau kalimat nominal? Ya, betul sekali. Kalimat ini adalah kalimat verbal. Kenapa? Karena terdapat kata menonton yang menunjukkan action. Karena kalimat ini adalah kalimat verbal, maka pola yang digunakan adalah subjek plus verb 2 plus objek komplement. Bentuk verb kedua dari kata menonton adalah watch. Watch. Sekarang, mari kita coba menerjemahkan kalimat ini dengan menggunakan pola simple past tense. Saya, I, menonton, watch. Film itu, that movie, tahun lalu, last year. Jadi, ketika saya ingin mengatakan saya menonton film itu tahun lalu, dalam bahasa Inggris akan menjadi I watched that movie last year. Selanjutnya, kita akan mempelajari bentuk kedua dari kalimat simple past tense, yaitu kalimat negatif. Sama halnya dengan kalimat afirmatif atau kalimat positif, pada kalimat negatif terdapat dua bentuk kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Jangan lupa, kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat action, sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang menunjukkan keadaan. Untuk membentuk kalimat verbal, pola yang digunakan adalah subject plus did plus not plus verb 1 plus objek komplement. Jadi, pada kalimat negatif, verb yang digunakan adalah verb 1. Dan apapun subjek yang ada pada kalimat itu, kalian harus menggunakan did plus not setelah subjek. Contohnya, dia laki-laki tidak membeli sebuah buku kemarin. Kalimat ini adalah kalimat verbal karena terdapat kata membeli yang menunjukkan action, dan merupakan kalimat negatif karena terdapat kata tidak untuk menunjukkan bahwa subjek tidak melakukan action membeli. Ingat, untuk membentuk kalimat negatif, verb atau kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Bentuk pertama dari membeli, kata kerja bentuk pertama dari membeli adalah buy. Sekarang mari kita coba terjemahkan. Dia laki-laki, he. Setelah dia laki-laki yang merupakan subjek harus diikuti oleh did plus not. Jadi kalimatnya menjadi he did not. Membeli, buy. Sebuah buku, a book. Kemarin, yesterday. Jadi bahasa Inggris dari dia tidak membeli sebuah buku kemarin adalah he did not buy a book yesterday. Selanjutnya, bila kalimat yang akan diterjemahkan adalah kalimat yang berbentuk nominal, maka pola yang digunakan adalah subject plus was or were plus not plus objek komplement. Jadi, polanya sama saja sebenarnya dengan pola yang kalimat afirmatif. Cuman bedanya, pada kalimat negatif ditambahkan kata not setelah was atau were. Contohnya pada kalimat dia laki-laki bukan seorang petani 10 tahun yang lalu. Kalimat ini adalah kalimat nominal. Kenapa? Karena tidak terdapat action di dalamnya. Kalimat ini menunjukkan keadaan seseorang 10 tahun yang lalu bahwa seseorang itu adalah seorang petani. Karena subjeknya adalah dia laki-laki atau he, maka to be yang digunakan adalah was. Sekarang, mari kita coba terjemahkan bersama-sama. Dia laki-laki, he. Bukan.
was not. Seorang petani, a farmer. 10 tahun yang lalu, 10 years ago. Jadi, bahasa Inggris dari dia laki-laki bukan seorang petani 10 tahun yang lalu adalah he was not a farmer 10 years ago. Agar lebih jelas, mari kita latihan lagi. Misalnya, kalimat tahun lalu saya bukanlah pemenang pertandingan bulu tangkis itu ingin kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Menurut kalian, kalimat ini adalah kalimat verbal atau kalimat nominal? Betul sekali, kalimat ini adalah kalimat nominal karena kalimat ini menunjukkan keadaan dan tidak menunjukkan adanya action di dalamnya. Maka, pola yang harus digunakan adalah subject plus was or were plus not plus object complement. Karena subjek yang ada pada kalimat ini adalah saya, maka to be yang digunakan adalah was. Kalimat ini merupakan kalimat simple past tense. Kenapa? Karena ada kata tahun lalu, artinya kejadian ini sudah terjadi dan sudah selesai terjadi pada waktu yang lampau. Selanjutnya, kalimat ini juga merupakan kalimat negatif karena terdapat kata bukanlah. Sekarang, mari kita coba translate bersama-sama. Tahun lalu, last year. Saya, I. Bukanlah, was not. Pemenang, the winner. Pertandingan bulu tangkis itu, that badminton match. Jadi, ketika saya ingin menerjemahkan tahun lalu saya bukanlah pemenang pertandingan bulu tangkis itu, maka dalam bahasa Inggris kalimatnya menjadi last year I was not the winner of that badminton match. Sekarang kita lanjutkan dengan bentuk kalimat ketiga dari simple past tense, yaitu kalimat tanya atau dikenal juga dengan interrogative sentence. Sama halnya dengan kalimat positif atau afirmatif dan kalimat negatif, untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya ada dua macam kalimat yang bisa kalian bentuk, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Untuk kalimat verbal, polanya adalah did plus subject plus verb 1 plus object complement. Untuk kalimat tanya maupun kalimat negatif, verb yang digunakan adalah verb 1. Jadi, untuk bentuk tenses simple past yang menggunakan verb 2 itu hanya untuk kalimat yang positif atau affirmative sentence. Contohnya, kalian ingin bertanya, apakah dia laki-laki membeli sebuah buku kemarin? Kalimat ini merupakan contoh kalimat verbal karena terdapat kata membeli yang menunjukkan action. Ingat, kita menggunakan verb 1 pada kalimat interrogatif. Maka, verb 1 dari kata membeli adalah buy. Jadi, ketika kita ingin mengatakan apakah dia membeli sebuah buku kemarin, maka dalam bahasa Inggris kita mengatakan, did he buy a book yesterday? Pada kalimat interrogatif dan kalimat negatif, auxiliary verb yang digunakan adalah did. Apapun subjeknya, kalian harus menggunakan did. Setelah did, diikuti oleh verb 1. Jadi bukan verb 2 ya, verb 2 hanya digunakan untuk kalimat positif. Selanjutnya, jika kalimat yang ingin kalian terjemahkan adalah kalimat nominal, maka polanya adalah was or were plus subject plus object complement. Ingat, penggunaan was ataupun were harus disesuaikan dengan subjeknya. Contohnya, kalian ingin bertanya, apakah dia seorang petani 10 tahun yang lalu? Nah, kalau kalian ingin mentranslate kalimat ini ke dalam bahasa Inggris,
maka kalimatnya akan menjadi Was he a farmer 10 years ago? Kita menggunakan to be was karena subjeknya adalah dia laki-laki atau he. Agar lebih jelas, mari kita latihan lagi membuat kalimat tanya dengan pola simple past tense. Contohnya, kalian ingin bertanya, apakah kamu membuat kue kemarin? Nah, ketika kalian ingin bertanya dengan konteks kalimat seperti ini, maka kalian harus menggunakan pola simple past tense. Kenapa? Karena ada kata kemarin yang menunjukkan action yang kalian tanyakan itu adalah action yang sudah terjadi kemarin atau sudah lampau. Nah, karena pada kalimat ini ada action, maka menurut kalian kalimat ini merupakan kalimat verbal atau kalimat nominal? Ya, betul sekali, kalimat ini adalah kalimat verbal. Karena kalimat ini adalah kalimat verbal, maka pola yang kita gunakan adalah did plus subject plus verb 1 plus object complement. Bentuk kata kerja pertama atau verb 1 dari kata membuat adalah make. Jadi, jika kita ingin mengatakan apakah kamu membuat kue kemarin dalam bahasa Inggris, kalimatnya adalah Did you make a cake yesterday? Did you make a cake yesterday? Baik, sekian penjelasan saya mengenai simple past tense. Semoga bermanfaat dan thank you for watching.